Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian, ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara kasih dalam Tuhan, pada bacaan Injil kita melihat di sana Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat di tempat yang namanya Betesda. Betesda sebetulnya mengingatkan kita pada bacaan pertama bahwa ada air hidup, air yang menghidupkan, yang bersumber dari bait suci. Apa yang hidup di air itu menjadi misalnya binatangnya hidup, banyak ikannya, lalu tempat-tempat yang dilewati oleh air itu atau oleh sungai itu menjadi tempat yang subur dan berbuah lebat pohon-pohon yang ada di kiri kanannya. Laut yang asin pun menjadi tawar karena air itu. Di sini kita bisa melihat kekuatan air yang menyembuhkan. Nah, orang yang sakit berapa puluh tahun itu, 38 tahun itu, menunggu air itu semacam mengeluarkan riaknya, tanda bahwa Tuhan seolah-olah menjamah di sana dan orang akan mengalami kesembuhan. Di sana orang berebutan. Ini yang dialami oleh yang sakit itu. Kita diingatkan akan air yang memberikan kehidupan itu, dan memang di Betesda itu orang percaya betul bahwa Tuhan menggunakan air di Betesda untuk menyembuhkan orang. Dan di sana kita bisa melihat orang berebutan untuk mendapatkan, sehingga orang tidak lagi solider atau tidak lagi melihat siapa yang di kiri kanannya. Karena sesama orang sakit, mereka berebutan untuk mendapatkan kesembuhan. Ini situasi yang dilihat oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus mau untuk menyembuhkan karena melihat lamanya sakit orang itu dengan usia dia, lama orang yang sakit itu. Karena usia Tuhan Yesus kan baru 30-an tahun. Sedangkan orang itu sudah 38 tahun, lebih tua orang itu tentu saja, lebih lama sakitnya orang itu dibanding dengan usia Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus mau untuk menyembuhkan itu. Maka dia menawarkan, orangnya mau sembuh enggak? Orangnya mau sembuh. Dan akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang itu. Dan pada saat dia menyembuhkan, kita bisa melihat di sana orang lain tidak tahu bahwa Tuhan menyembuhkan orang yang lama yang sakit itu, sedangkan orang tetap ribet dan ribut dengan masuk ke dalam kolam itu. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, kita seringkali melihat kehadiran Tuhan sangat misteri. Kadangkala orang tidak melihat bahwa Tuhan hadir. Tuhan mau menyembuhkan orang yang sakit itu, namun orang tetap ribet dengan pikirannya sendiri. Dia tetap mau mencari kesembuhan dengan cara berpikir dia sendiri. Bagaimana Tuhan itu yang dia percayai bertindak, padahal Tuhan hadir pada saat itu. Nah, sekarang kita bisa melihat Tuhan dalam dia hadir pun, dia juga memilih harinya, waktu yang tepat untuk Tuhan, bukan sesuai dengan pilihan kita. Orang Yahudi memikirkan bahwa kalau Tuhan Yesus atau Tuhan hadir menyembuhkan, ya jangan hari Sabat. Mereka memilih hari itu karena menganggap bahwa hari itu adalah hari di mana mereka harus untuk menyembah Tuhan, menomorsatukan Tuhan, dan mereka menjadi buta bahwa Tuhan hadir. Maka di sini kita bisa melihat mau diajak oleh Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah hadir, nikmatilah. Kenapa harus mencari Tuhan dengan cara yang macam-macam? Nikmatilah Tuhan di situ. Tuhan punya maksud tersendiri untuk kita, yakni mau membahagiakan kita. Maka di sana kita bisa melihat, Ibu, Bapak, dan Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan mengajak pada kita supaya kita fokus untuk menikmati Dia. Kehadirannya yang sudah ada harus kita nikmati. Maka mari kita mencoba untuk melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita seringkali pusing sendiri dengan kepentingan kita, atau dengan kebutuhan kita, atau dengan kegiatan kita, sehingga kita seolah-olah menelantarkan kehadiran Tuhan. Mari kita mencoba untuk menikmati Tuhan yang hadir, karena kalau Tuhan hadir, maka dengan dalam waktunya Dia sebetulnya mau hadir untuk mau menyembuhkan kita, memberikan kelegaan bagi diri kita. Karena Tuhan melihat bahwa beban-beban dosa, beban-beban maut, beban-beban yang ada di dunia ini membuat hidup kita makin merana dan menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan ingin supaya gerak langkah kita itu mendekat kepadanya. Selamat merenungkan.